Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek 3 kami yang berjudul Retail Insight. Sebuah analisis data penjualan retail berbasis dataset transaksi bisnis nyata. Sebelumnya kita perkenalan dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Gregorius Jonathan Pradipta, kemudian ada Beni Santoso, dan saya sendiri Lukas Febriandi Bayu Aji. Selanjutnya kita masuk ke data mentah. Nah, jadi data yang kami ambil ini dari Kaggle, yaitu data Retail Insight yang berisi 5.000 data dan 24 kolom dengan berisi data transaksi penjualan seperti detail, order, produk, harga, dan pengiriman. Untuk tipe datasetnya sendiri numerik, kategori, dan teks tanggal. Nah, tujuan dari analisis ini untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis, terutama terkait penjualan produk atau distribusi pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi data. Nah, di sini ada 23 variabel yang menggunakan format string, ada 12. Misalnya contohnya itu ada order no, kemudian customer name, address, dan city. Kemudian ada juga yang menggunakan variabel yang lain yang menggunakan format date, yaitu ada order date, ship date, dengan menggunakan format date. Kemudian ada cost price, retail price, subtotal dengan format currency, dan yang terakhir ada order quantity dengan format integer. Selanjutnya kita masuk ke data olah. Oke, yang selanjutnya masuk ke data olah. Jadi data ini sudah kami lakukan pembersihan dan setelah kami analisis, hampir semua tidak ada yang error, hanya saja terdapat missing value yang dimulai dari state new hingga total. Jadi maka dari itu kami melakukan pembersihan untuk mengganti data yang kosong tersebut dengan rumus if, lalu kita klik state, lalu kita lanjutkan jika itu blank maka isi dengan no state atau blank, lalu kita klik lagi state dan tutup dengan tanda kurung. Dan hampir semuanya ini formatnya sama dan menggunakan format no state atau blank. Oke, yang selanjutnya masuk ke data pendukung. Data quality report. Nah, sebelum kita masuk ke data pendukung, kita membicarakan data quality report. Nah, kualitas data yang kami lakukan dari data mentah menjadi data siap olah. Pertama, kami menemukan bahwa kolom city dan state itu terdapat 51 missing values atau data kosong. Untuk menangani ini, kami mengisi nilai kosong tersebut dengan label no city dan no state, sehingga data tetap dapat dianalisis tanpa kehilangan baris data. Kemudian yang kedua, pada kolom customer type, kami menemukan terdapat 51 baris yang kosong, kemudian kami mengisinya dengan label no type agar konsistensi data dapat terjaga. Selanjutnya, yang ketiga ada kolom address. Di sini kami memiliki satu missing value yang kami biarkan karena tidak signifikan mempengaruhi analisis. Kemudian hasil dari proses data quality ini kemudian kami simpan di sheet data olah. Kemudian di sheet ini setiap variabel asli memiliki pasangan kolom baru yang disebut sebagai variabel new yang sudah bersih dan siap digunakan untuk pivot table maupun visualisasi data di Looker Studio. Selanjutnya kita akan masuk ke data pendukung. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke data pendukung. Jadi data ini kami gunakan untuk melakukan transformasi data. Dapat dilihat bahwa pada contoh 1 yaitu di tabel waktu. Jadi di tabel waktu ini digunakan untuk mengelompokkan data penjualan agar memudahkan analisis tren penjualan pada periode tertentu dengan rumus jika year itu menggunakan rumus year lalu ditembak menggunakan order date. Di dalam month kita menggunakan rumus month lalu kita acukan ke dalam order date, dan untuk di month name menggunakan rumus text, dan di quarter menggunakan rumus key, roundup, dan mount. Dan untuk contoh yang kedua ada di tabel penjualan. Jadi tabel ini digunakan untuk menghitung total pendapatan dari setiap transaksi penjualan. Dapat dilihat pada di revenue itu didapat dari retail price dikali order quantity, dan di cost itu didapat dari cost price dikali order quantity, dan di profit
didapatkan dari revenue dikurangi cost. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke pivot table. Jadi setelah data telah dibersihkan dan siap, kami melakukan analisis pivot table di Microsoft Excel untuk menjawab beberapa pertanyaan bisnis yang sudah kami buat. Untuk contohnya kita ambil dari soal pertama, yaitu kami mencari kota dengan penjualan terbesar. Jadi kami menggunakan bar chart karena diagram ini mudah untuk membandingkan nilai antar kategori seperti kota. Jadi dapat dilihat bahwa kota yang paling tertinggi ada di Sydney. Dan insight yang bisa kita ambil yaitu perusahaan itu bisa memfokuskan strategi perusahaan pemasarannya di kota dengan potensi penjualan terbesarnya yaitu ada di Sydney. Dan untuk contoh soal yang ketiga, kami menganalisis distribusi penjualan berdasarkan tipe pelanggan. Jadi untuk analisis ini kami menggunakan pie chart karena pie chart aktif untuk menunjukkan proporsi atau presentasi dari suatu kategori. Jadi dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa segmen pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan terbesar ada di corporate. Jadi informasi ini penting untuk menentukan strategi segmentasi pasar. Dan untuk soal yang nomor kelima, ini kami menganalisis tren penjualan per bulan. Jadi kami memakai line chart karena jenis grafik ini sangat cocok untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Jadi dengan grafik ini kita bisa melihat apakah data ini cocok untuk menunjukkan peningkatan penjualan atau penurunan di bulan tertentu. Bisa dilihat bahwa tren penjualan terbesar ada di bulan Mei. Jadi line chart ini bisa membantu perusahaan dalam perencanaan penjualan dan strategi promosi musiman. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke Looker. Selanjutnya itu ada tujuan dashboard. Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang performa penjualan perusahaan retail, mulai dari ringkasan keuangan, terus distribusi produk, profit pelanggan, hingga tren waktu dan metode pengiriman. Di halaman pertama ini ada pie chart penjualan per kategori produk menunjukkan dominasi office supplies sebesar 79%, terus ada teknologi sebesar 17,5%, dan furniture sisanya. Ini mempertegas bahwa bisnis sangat bergantung pada kategori perlengkapan kantor. Yang kedua ada bar chart horizontal penjualan per kota memperlihatkan Sydney dengan sekitar 3.500 transaksi jauh di atas Melbourne. Sydney menyumbang hampir 70% dari total transaksi. Lalu yang ketiga ada line chart tren penjualan per bulan menampilkan pergerakan dari 2013 hingga 2016 yang bersifat fluktuatif dengan puncak di pertengahan periode yaitu bulan Mei. Pola ini bisa menjadi acuan untuk perencanaan stok dan kampanye marketing di periode mendatang. Yang kedua itu ada di halaman kedua, detail analisis bar chart prioritas pesanan memperlihatkan hype sebagai prioritas terbanyak, mengindikasikan banyak pelanggan yang membutuhkan pelanggan pesanan dengan kecepatan tinggi. Terus yang kedua ada bar chart diskon menunjukkan bahwa diskon 3% adalah yang paling sering digunakan pelanggan, menjadi sweet spot antara menarik peminat pembeli dan menjaga margin perusahaan. Yang ketiga ada bar chart produk kontainer menegaskan small box sebagai kemasan terpopuler yang sejalan dengan dominasi office supplies yang umumnya berukuran kecil hingga sedang. Ada analisis dan rekomendasi komprehensif dari kelompok kami. Yang pertama itu analisisnya konsentrasi pasar bersifat lintas variabel. Jelas perusahaan sangat terkonsentrasi di Sydney dan NSW, mencakup hampir 70% dari seluruh transaksi. Meskipun ini menunjukkan kekuatan pasar yang solid, ketergantungan yang terlalu besar pada satu wilayah menjadi risiko bisnis. Yang kedua ada analisis dominasi office supplies, menghubungkan dominasi 79% penjualan dengan kemasan small box sebagai yang terpopuler dan segmen corporate sebagai pembeli terbesar. Ini menciptakan ekosistem yang efisien, namun juga rentan jika permintaan perlengkapan kantor menurun. Misalnya akibat pergeseran ke era digital atau work from home.
Demikian presentasi Proyek 3 dari kelompok 5. Secara keseluruhan, analisis kami menunjukkan bahwa perusahaan retail ini memiliki fondasi bisnis yang kuat di Sydney dengan segmen corporate dan produk office supplies sebagai tulang punggungnya. Namun untuk pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan, diversifikasi wilayah dan portofolio produk menjadi agenda strategis yang perlu dipertimbangkan manajemen. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.